malam ini. Shalom, selamat malam rekan-rekan yang terkasih, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Berkenan boleh mengikuti kelompok tumbuh bersama dengan topik yaitu mengelola konflik suami istri. Terima kasih juga kepada Bu Hera yang sudah meluangkan waktunya pada malam ini bisa berbagi seputar topik keluarga dan hubungan suami istri, dan kiranya pada malam hari ini satu kesempatan yang baik boleh melayani bersama di KTP DTB malam ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, secara singkat sebelum kita mendengarkan presentasi daripada Bu Hera, saya akan membacakan biografi narasumber kita pada malam ini. Nama narasumber kita ialah Deborah Herawati, MTH Konseling. Beliau melayani sebagai pengajar dan konselor di STTRI Warung Buncit, Jakarta Selatan. Beliau juga sebagai konselor di Hope Counseling Center Universitas Pelita Harapan Karawaci. Mengambil kandidat doktor psikologi di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, dan fokus penelitian Hera secara spesifik di kalangan keluarga dan kaum muda. Dan fokus penelitian beliau yaitu self-identity development, dampak psikologis media digital. Demikian sekilas biografi narasumber kita pada malam ini. Dan sebelum kita masuk dalam presentasi yang akan disampaikan narasumber kita, kami ingatkan bahwa presentasi ini berlangsung selama 50 menit ke depan, lalu diikuti sesi tanya jawab. Selama presentasi ini berlangsung, setiap peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang sudah tersedia di layar Zoom. Baik, selamat mengikuti KTB ini. Saya persilakan waktu dan kesempatan kepada Bu Hera. Ya, baik, selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih Pak Novelman yang sudah mengundang saya berbicara di sini, juga Pak Karisman yang sudah berkoordinasi di awal ya sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini. Hari ini saya akan men-sharingkan satu topik yang mungkin menjadi bagian dari keluarga kita ya. Ya, berharap itu bukan bagian yang sehari-hari kita hadapi, tetapi saya rasa nggak ada keluarga yang tidak mengalami konflik ya, nggak pernah mengalami konflik. Mungkin saya justru ragu-ragu ya. Ini relasinya ini genuine, apa adanya, atau suatu relasi yang justru dibuat-buat ya. Oke, izinkan saya berbagi layar pada saat ini ya. Oke. Topik kita pada malam hari ini adalah mengelola konflik suami istri. Tetapi izinkan saya memperluas sedikit pembicaraan kita karena menjadi satu keluarga begitu ya. Contoh-contohnya nanti saya akan pakai konflik di dalam keluarga karena ya, keluarga memang intinya adalah suami istri, tetapi kita tidak bisa menghindari adanya anak di sana. Dan tadi Pak Novelman sudah menyampaikan bahwa saat ini juga ada anak-anak muda yang bergabung dengan kita ya. Mungkin mereka yang sebentar lagi akan masuk ke pernikahan begitu ya. Tetapi mereka juga adalah bagian dari keluarga. Jadi nanti saya akan memperluas contoh-contoh berkaitan dengan konflik ini di dalam konteks keluarga. Ya. Oke, sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita, bolehkah saya tahu sejauh ini apa yang Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian pikirkan ketika mendengar kata konflik? Apa sih konflik itu di dalam pandangan Bapak dan Ibu, saudara-saudara? Silahkan menuliskan jawaban pandangan Bapak dan Ibu sekalian di kolom chat. Ini peserta boleh bisa mengetik di chat kan ya? Bapak host, co-host? Bisa ya? Boleh ya. Ya, silahkan saya mohon partisipasinya begitu ya. Kita semua silahkan mengetik di chat kira-kira kalau mendengar kata konflik itu yang kepikir itu apa? Apa sih konflik itu menurut Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian? Ini nggak ada salah dan benar ya. Jadi silahkan mengetik apa saja yang ada di dalam pikiran Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Silahkan. Apa itu konflik?
salah nggak apa-apa ya. Jadi apa namanya, semakin banyak yang berpartisipasi, saya rasa mungkin kita bisa apa namanya punya pandangan yang lebih luas gitu ya. Ini sudah masuk satu. Ya, Pak Dean Manao ya, konflik artinya perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Silahkan yang lain, ada pendapat yang lain atau semuanya sepakat? Ya, ini yang kelihatan sedang mengetik ini ya, apa namanya, di namanya Amaina ya. Saya menunggu yang lain kalau ada juga boleh ya. Apa yang Anda pahami atau muncul di dalam pikiran Anda ketika mendengar kata konflik ya. Nah, ini Amaina. Ini kalau Amaina harusnya istri ya, Pak ya. Ini suami yang mengetik ya, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, oke, terima kasih. Saya nggak akan menunggu lebih lama lagi karena saya cuma punya waktu 50 menit. Ya. Apa itu konflik? Kalau saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik itu didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, pertentangan gitu ya. Tadi apa namanya Pak Dean mengatakan perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain gitu ya. Nah, kalau melihat pada kata aslinya, konflik itu dari kata bahasa Latin itu namanya configure ya, yang artinya itu saling memukul, diterjemahkan secara bebas itu sebagai saling memukul. Mungkin kalau kita lihat kata aslinya itu memaku gitu ya, memaku, jadi saling memukul, saling melukai gitu ya, saling menyakiti gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris conflictus itu artinya adalah pertentangan. Kalau kita melihat dari psikologi gitu ya, saya belajar cukup banyak psikologi gitu ya. Konflik itu didefinisikan sebagai ketidakcocokan persepsi mengenai suatu tindakan atau tujuan. Tadi sempat ada yang menjawab bahwa ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan begitu ya. Ya, apa namanya? Ada ketidakcocokan persepsi atau pandangan tentang suatu tindakan tertentu atau tentang tujuan tertentu. Nah, itu adalah yang didefinisikan sebagai konflik ya. Jadi memang ada percekcokan, ada pertentangan, ada perbedaan persepsi dan juga apa namanya tentang tindakan maupun tentang tujuan. Nah, sekarang kenapa sih kok kita itu mesti mengelola konflik? Kenapa topik ini itu menjadi sesuatu yang penting? Karena kalau terjadi konflik biasanya itu akan mengurangi keterlibatan, komitmen, dan juga kepedulian. Nah, kalau kita berbicara di rumah begitu ya, kalau misalnya suami dan istri itu konflik, biasanya suami itu akan males gitu ya, bantuin istri, apalah katakanlah mesti nyapu, mesti apa gitu ya, pekerjaan istri males gitu ya. Karena apa? Sedang ada konflik. Kalau anak itu merasa mama itu nggak adil gitu ya, lebih sayang sama adik begitu, dia disuruh jagain adiknya biasanya dia tidak mau gitu ya. Karena apa? Ngapain gitu ya? Ada ganjalan sehingga dia nggak akan terlibat, komitmennya akan kurang, dan dia nggak peduli mau adiknya nangis, mau adiknya jatuh, nggak urusan gitu ya. Karena apa? Ada konflik di antara apa namanya? Mungkin antara dia dengan adiknya atau mungkin antara dia dengan orang tua. Selain itu, konflik yang diselesaikan dengan baik ternyata itu bisa menyelesaikan perlawanan dan juga menstimulasi perbaikan relasi. Mungkin kita familiar ya dengan kata rekonsiliasi gitu ya, perbaikan hubungan gitu ya. Meskipun ada konflik, ada ganjalan, kalau itu diselesaikan dengan baik, nah itu biasanya itu anak-anak itu apa namanya? Yang selalu melawan orang tua biasanya itu agak mendingan gitu ya. Relasi menjadi lebih baik satu dengan yang lain, termasuk relasi dengan suami istri. Ya.
Dan ada satu hal lagi ya, seringkali saya mengamati, saya seorang konselor, saya bertemu dengan banyak sekali keluarga-keluarga yang berkonflik. Salah satu yang sering dilakukan itu adalah menghindari konflik. Dan ternyata menghindari konflik itu bukanlah mendapatkan kedamaian yang sejati, melainkan suatu kedamaian yang rapuh, satu kedamaian yang superficial atau palsu gitu ya. Sepertinya keluarga ini tenang-tenang saja, nggak ada konflik, nggak pernah cekcok, semuanya anteng gitu ya. Tapi sebenarnya masing-masing itu menyimpan kemarahan satu dengan yang lain, sehingga hal kecil bisa menjadi perpecahan yang besar. Ya, karena apa? Kedamaian yang terlihat sepertinya damai itu bukan kedamaian yang sejati, tetapi adalah sesuatu yang rapuh, sesuatu yang palsu. Oleh karena itu kita perlu mengelola konflik di antara keluarga kita. Nah, sekarang ini satu paparan yang penting ya. Mengapa kok bisa terjadi konflik? Saya mengumpulkan ini ada 6 ya penyebab ya. Mungkin kalau kita cari lebih dalam lagi bisa lebih banyak lagi gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah masalah kepribadian. Jadi kepribadian itu ya memang dari sononya dia itu begitu gitu ya. Ada orang-orang itu yang senangnya itu bertengkar gitu. Orang itu senangnya pikirannya itu selalu negatif tentang orang lain. Dia selalu paranoid gitu ya, curigaan terus-menerus gitu ya. Sehingga kalau kita ketemu dengan orang yang demikian, masalah yang kecil-kecil itu bisa menjadi satu konflik. Dan Alkitab itu juga mengingatkan kita ya, Amsal 21 ayat 9 itu mengatakan lebih baik tinggal di sotoh rumah gitu ya daripada tinggal bersama dengan perempuan yang senang bertengkar. Biasanya ibu-ibu ya yang diasosiasikan dengan pada dasarnya senang bertengkar gitu ya. Padahal ya sebenarnya nggak seperti itu ya. Tapi saya pernah ketemu orang-orang yang seperti ini gitu ya. Masalah kecil bisa menjadi besar itu, semuanya itu menjadi masalah. Orang kalau ketemu sama dia itu seperti jalan di atas itu ya, ada satu kata-kata yang menarik gitu yang mengatakan seperti jalan di atas cangkang telur. Cangkang telur itu kan gampang sekali pecah gitu ya. Anda bisa bayangkan gitu ya kalau kita itu mesti jalan di atas cangkang telur gitu ya. Karena ya itu masalah sedikit dia bisa tersinggung. Jadi kita tuh kayaknya deket sama dia tuh nggak boleh salah gitu ya. Nah kalau ketemu dengan orang yang selalu nyari salah gitu ya, bagaimana kita bisa sebagai orang yang penuh dengan dosa ini bisa tahan, bisa lolos seleksinya dia gitu ya, nggak bisa gitu ya. Nah ini masalah kepribadian. Memang dari sononya orang ini tuh senang bertengkar. Ya. Nah ada juga konflik yang disebabkan karena rasa tidak adil. Ya, merasa salah satu diuntungkan sementara yang lain itu dirugikan. Nah, ini saya kasih contoh dari Kejadian 37 ya. Ini adalah ini juga kisah di dalam keluarga ya. Yusuf itu dianak emaskan oleh Yakub ya, oleh orang tuanya. Sehingga dari antara saudara-saudaranya itu merasa nggak adil gitu. Sehingga mereka menunggu kesempatan untuk bisa membalas gitu ya, untuk mencelakai Yusuf ya. Dan ini seringkali terjadi. Saya mendapatkan informasi dari Pak Karisman, katanya orang tua yang ada di dalam KTP ini rata-rata anaknya masih kecil-kecil. Ya, nah ini kita mesti ini adalah satu kesempatan yang baik ketika anak kita masih kecil-kecil, kita sudah mulai belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik gitu ya. Nah, salah satu yang kita mesti waspadai dan saya memperhatikan di dalam klien-klien saya termasuk yang sudah dewasa bahkan anak-anak muda bahkan yang sudah dewasa, yaitu rasa tidak adil ini. Dan biasanya itu dimulai ketika kelahiran anak kedua. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang sekarang sudah mulai punya anak yang pertama atau bahkan yang kedua gitu ya, ini kita mesti waspada. Jangan sampai ketika perhatian kita itu terfokus kepada anak yang lebih kecil karena ini namanya bayi gitu ya, semuanya perlu ditolong begitu ya. Nah kita sering mengabaikan anak yang besar ya. Nah, ini rasa tidak adil ini akan menjadi sumber konflik di dalam keluarga. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah adanya asumsi dan bias ya. Jadi kita itu punya pikiran-pikiran. Ketika kita melihat suatu fakta tertentu, kita punya interpretasi, kita punya pandangan, kita punya asumsi, kita punya dugaan kita sendiri yang mungkin tidak pernah dikonfirmasi ya. Nah, kita ini kalau kita berpikir berdasarkan asumsi yang tidak dikonfirmasi, kita akan punya pandangan yang bias.
Satu, merasa diri kita benar dan orang lain salah. Ya, saya kasih satu contoh ini di Bilangan 12, ini kisah konflik antara Miriam dan Harun dengan Musa. Ya. Ketika Miriam ini merasa emangnya tuh cuman Musa yang bisa memimpin kita. Dia punya asumsi bahwa Musa ini sok-sokan gitu ya, mau ngatur-ngatur mimpin-mimpin kita. Padahal kita semua itu juga bisa gitu ya. Nah ini ternyata adalah suatu asumsi. Dia punya pikiran seperti itu, realitanya nggak seperti itu. Memang Tuhan memilih Musa. Sehingga kalau kita membaca di Bilangan 12, akhirnya Miriam ini diizinkan menjadi kusta gitu ya. Sebagai konfirmasi bahwa Tuhan itu memang memilih Musa. Ini adalah satu asumsi atau bias yang seringkali di dalam keluarga, mungkin kalau Bapak dan Ibu mulai mengingat-ingat konflik-konflik dengan istri, dengan suami, dengan anak gitu ya. Ini seringkali terjadi asumsi atau bias. Istri ini memang malas, mungkin kita punya pikiran gitu ya. Suami ini memang kurang berjuang. Itu adalah asumsi-asumsi kita yang seringkali realitanya tidak seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga ini adalah masalah komunikasi. Ya. Ini komunikasi yang tidak efektif di antara suami istri. Nah ini satu topik yang besar gitu ya. Mungkin kalau tertarik ini bisa dibicarakan tersendiri gitu ya, karena waktu kita sangat terbatas, kita nggak bisa membahas panjang lebar ya. Ini satu kisah yang saya contohkan di sini dari Kisah Rasul 15. Ini juga terjadi konflik ya di antara para rasul gitu ya, ketika ada bagaimana itu menghadapi orang-orang yang baru saja bertobat, orang-orang Yunani yang baru saja bertobat, orang-orang non-Yahudi yang baru saja bertobat, apakah perlu dilayani seperti apa begitu ya, apakah dia harus disunat dan lain sebagainya gitu ya. Ini menimbulkan suatu komunikasi yang tidak efektif di antara para rasul ya. Dan ini ditangani dengan baik pada waktu itu dengan mengadakan sidang di Yerusalem. Ya. Nah ini juga satu poin yang penting yang sering menjadi masalah, yaitu adalah adanya konflik lama yang tidak terselesaikan, sehingga itu menjadi semacam ranjau. Ya, jadi ada orang yang mengatakan itu menjadi bom waktu gitu, sewaktu-waktu meledak. Kalau saya sih lebih senang dengan istilah ranjau, karena kalau bom waktu itu nggak diapa-apain, dia akan meledak pada waktunya. Tapi kalau ranjau itu tuh akan diam saja di situ, kalau nggak diinjek dia itu nggak akan meledak. Mungkin kalau kita pernah membaca di berita gitu ya, ini dulu adalah area perang gitu ya, dulu ini adalah ladang ranjau. Perangnya itu sudah terjadi mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu. Sekarang tempat itu sudah menjadi lapangan sepak bola mungkin ya, atau jalan yang orang itu suka lewat. Tiba-tiba ada anak main di situ, ranjau itu meledak sehingga melukai kakinya. Nah ini semacam itu ya, konflik lama yang tidak terselesaikan itu menjadi ranjau. Kalau kita membaca ini di 2 Samuel 13 ini adalah kisahnya Amnon dan Tamar ya. Nah ini Absalom ini marah ketika Amnon itu memperkosa adiknya, dan dia simpan itu, dia ada rasa tidak adil. Kenapa kok papanya ini Daud ini diem aja gitu ya? Dia simpan itu menjadi satu konflik yang menunggu waktu. Ketika ada kesempatan akhirnya dia membunuh Amnon. Ya. Nah ini seperti itu ya. Seringkali konflik lama yang didiamkan ini akan menjadi ranjau. Kalau tidak keinjek, tidak ada pencetusnya, dia akan diam aja di situ. Tapi ini menunggu ada kesempatan, ini akan menjadi ranjau. Ya, sebenarnya rasa tidak adil antara Yusuf dan kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf itu juga menjadi ranjau semacam ini. Konflik lama yang disimpan akhirnya meledak pada waktunya. Ya. Dan ada juga yang memang konflik itu terjadi karena memang ada perbedaan. Apakah itu perbedaan selera, apakah itu perbedaan kepentingan, apakah itu adalah suatu perbedaan prinsip yang memang nggak bisa dijembatani. Ya, satu contoh di dalam Alkitab ini saya mengambil contoh ketika Paulus dan Barnabas itu berkonflik. Ya, Paulus merasa Markus ini sudah meninggalkan pelayanan, nggak layak untuk ikut kita terus. Dia ini harus disingkirkanlah dari pelayanan itu. Sementara Barnabas ini seorang yang mungkin hatinya lebih lembut begitu ya, dia merasa dia harus diberi kesempatan. Ini nggak bisa ketemu gitu, karena yang satu
punya pikiran harus ada disiplin, sementara yang satu lebih menekankan kepada kasih. Dan akhirnya yang terjadi, kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 15 itu mereka berpisah. Ya, dan justru tim penginjilan ini menjadi dua gitu, yang tadinya satu. Ya, nah, ini adalah penyebab-penyebab mengapa terjadi konflik. Ya. Nah, sekarang kita akan memperhatikan bagaimana caranya atau gaya kita itu mengelola konflik. Ini pada umumnya kita bisa membagi di dalam 5 hal ini. Ya. Ini saya bagi 2 hal ini ya. Yang satu itu asertif, itu yang menekankan kepada kepentingan diri, dan yang satu lagi ini adalah kooperatif yang lebih menekankan pada kepentingan orang lain. Nah, ini ada gaya yang disebut gaya competing, win-lose. Aku menang, orang lain itu kalah. Ya, jadi ingin menang, aku itu benar, orang lain itu harus menurut. Ini mementingkan kepentingan diri sendiri, dan orang lain itu, kepentingan orang lain itu diabaikan gitu ya. Ini seringkali gitu ya, klien saya suami istri gitu ya. Apalagi kalau punya bayi, suaminya bekerja, istri di rumah ngurusin bayi gitu ya. Kadang ngurusin bayi itu kayaknya cuman ngurusin begitu doang gitu ya. Tapi capeknya itu luar biasa. Benar nggak ibu-ibu sekalian ya? Ngurusin bayi itu capek banget gitu ya. Tapi suami itu kadang nggak mau mengerti. Pokoknya dia taunya kalau aku pulang masakan itu mesti sudah ready. Nah, kalau hari itu anak itu rewel gitu ya, kadang-kala kita itu akan terus-menerus itu ngurusin bayi ini terus gitu. Nggak sempat masak. Nah, ini suami-suami yang pakai pendekatan win-lose nggak mau tahu dia. Mau capek, mau apa, kewajiban kamu itu adalah masak. Aku sudah kerja, kamu pulang itu makanan harus tersedia gitu ya. Nah, ini kalau pendekatannya win-lose, nah biasanya gitu ya, suami ini saya contohnya suami, kadang-kala juga ada ya istri yang mau pakai pendekatan win-lose gitu ya, mau jualan lagi sepi gitu ya, kantor ini mungkin ada pemotongan gaji karena ada pandemi, nggak mau tahu, pokoknya setiap bulan harus tersedia uang sekian gitu ya. Nah, ini pendekatan win-lose ya. Pokoknya aku yang menang, diri yang penting, orang lain itu nggak mau peduli gitu. Nah, terus ada juga pendekatan yang disebut sebagai collaborating. Ini win-win ya. Nah, win-win ini berusaha memahami secara mendalam dan mencari alternatif solusi kreatif yang bersama. Ya, biasanya ini komunikasi di antara dua orang ini mesti baik gitu ya. Kalau nggak terjadi komunikasi yang baik, agak sulit untuk win-win ya. Nah, ini salah satu contoh, saya kasih contoh diri saya sendiri gitu ya. Dalam beberapa belum lama ini gitu ya, bulan Juli ini gitu ya. Nah, suami saya itu dia bukan hamba Tuhan full time gitu ya. Suami saya ini masih ngantor, dan kemarin pada bulan Juli itu kantornya itu memang sedang sibuk sekali gitu ya. Sehingga kadang dia hari Sabtu, hari Minggu kadang-kala dia itu mesti masuk. Pada waktu yang sama, keponakan saya ini saya itu punya acara di keluarga besar saya, keponakan saya ini mau lamaran gitu. Dan kami ini diminta untuk hadir gitu. Nah, ini kan saya kan kepengennya dia itu ikut saya pulang kampung gitu ya, untuk mensupport keluarga kakak saya yang sedang bersukacita anaknya lamaran ini. Tapi situasi dia itu nggak memungkinkan gitu. Karena lagi sibuk banget kantornya ini. Kalau dia cuti, apalagi kalau pulang kampung kan mesti beberapa hari begitu ya. Ini akan menjadi kerepotan besar. Nah, bagaimana ini mengatasi ini gitu ya. Nah, kami mencoba mengambil solusi win-win gitu ya. Dan saya ceritakan kepada dia, ini tuh penting loh. Acara ini tuh penting, acara keluarga besar yang penting gitu. Saya nggak enak sama koko saya kalau kita itu nggak datang gitu. Karena bagi koko saya ini penting banget dan saya masih datang gitu ya. Nah, bagi dia ini kantorku juga penting gitu ya. Ini kalau tak tinggal ini aku meskipun ikut kamu, aku akan telepon terus gitu, ngurusin kantor gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang nggak bisa ketemu gitu ya. Dan akhirnya ketika kami bicara, oke, permasalahan saya adalah saya nggak enak sama koko saya kalau kita itu nggak datang. Dan akhirnya kami mengambil satu keputusan gitu ya. Dia menelpon kakak saya, minta maaf nggak bisa datang, dan saya dan anak-anak tetap pulang kampung untuk menghadiri acara itu gitu ya. Nah, ini salah satu contoh win-win. Jadi kepentingan saya terpenuhi, kepentingan dia nggak bisa ninggalin kantor juga terpenuhi gitu ya. Nah,
Dan solusinya itu bukan solusi yang mungkin bisa lain dari yang kalau kita pakai pendekatan win-lose atau yang lain, ya. Ini salah satu contoh. Lalu ada juga yang disebut compromising, win some lose some, menang sedikit kalah sedikit gitu ya, kompromi, istilahnya itu kompromi, mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak gitu ya. Nah, kalau kita misalnya ngomongin tentang suami lagi mesti lembur-lembur terus gitu ya. Nah, kalau kita pakai compromising ini, ya bisa jadi oke lah, lemburnya jangan setiap hari misalnya gitu ya. Atau pekerjaan dibawa pulang gitu ya. Jadi nggak lembur, dia tetap ada di rumah tapi pekerjaan dibawa pulang, misalnya seperti itu ya. Jadi ya suami juga repot gitu ya. Ya istri juga meskipun suami ada di rumah mungkin juga nggak bisa bersama dengan anak-anak karena ini tadi ya win some lose some, menang sedikit kalah sedikit gitu ya. Nah, lalu ada juga pendekatan yang disebut sebagai avoiding atau menghindar gitu ya. Dia nggak asertif, dia juga nggak kooperatif gitu ya. Jadi ini dua-duanya enggak ya. Ini salah satu yang sering terjadi di dalam keluarga-keluarga, menghindari konflik. Kalau kita kembali kepada pembahasan kita yang tadi, sebenarnya ini bisa menyimpan ranjau gitu ya. Oke, dan yang satu lagi ini adalah accommodating ya, jadi ngalah gitu ya, mengabaikan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang dimenangkan ya. Kalau kita memakai contoh yang sama tadi ya, suami istri tadi gitu ya, istri meskipun sangat kelelahan, dia memaksakan diri gitu ya untuk masak dan lain sebagainya, mungkin sambil anaknya lagi sakit digendong dan lain sebagainya gitu ya, supaya kepentingan suami itu menjadi lebih diutamakan begitu. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira gaya mana yang paling baik? Kalau saya boleh minta pendapat, apakah boleh dituliskan di chat atau mungkin ada yang mau raise hand begitu? Mana kira-kira gaya konflik yang paling baik di antara 5 gaya ini? Ada pendapat? Ini di chat ada yang masuk kolaborasi ya. Kolaborasi berarti yang win-win ya. Oke. Ada pendapat yang lain? Semuanya setuju? Sepertinya begitu ya. Kita berpikir bahwa win-win ini adalah gaya yang paling baik. Tetapi apakah benar demikian? Ya, kalau kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab ya, itu ternyata tidak seperti itu gitu ya. Nggak selalu kita itu menggunakan gaya win-win ya. Nah, mungkin salah satu contoh yang cukup ekstrim gitu ya, misalnya Tuhan Yesus gitu ya, menghadapi orang Farisi gitu ya, dia nggak pernah pakai pendekatan win-win. Ya, nah dia lebih asertif gitu ya, menyatakan dirinya secara lebih asertif. Kalau kita kaitkan dengan di dalam keluarga, apakah selalu kita ini harus win-win? Kadang-kala nggak seperti itu. Ya, kalau misalnya kita lihat ternyata kepentingan suami itu lebih penting gitu ya daripada kepentingan kita, kadang-kala kita perlu accommodating ya, ya sudahlah. Punya dia yang lebih penting gitu ya. Tapi kadang-kala kalau kita melihat bahwa kepentingan kita ini jauh lebih penting gitu ya, misalnya anak sakit dengan liburan gitu ya, kita merasa kita punya kepentingan anak sakit nggak usah pergi gitu ya, sementara suami mau pergi misalnya seperti itu ya. Kadang-kala kita mesti ada kalanya kita ini mesti win-lose gitu ya, tergantung dari situasi yang kita hadapi. Banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan tidak selalu yang dilakukan itu adalah win-lose ya. Yang dilakukan itu selalu win-win ya. Kadang-kala win-lose ya, kadang-kala win-some lose some ya. Kadang-kala itu menghindar. Tuhan Yesus ketika dipaksa untuk menjadi raja, dia menghindar ya. Nggak mau gitu ya. Karena ini tidak akan ada habisnya kalau membicarakan hal seperti itu ya. Ini salah satu contoh yang ekstrim begitu ya. Kalau misalnya nih kita lagi katakanlah kita lagi pergi ke
minimarket gitu ya, terus keluar motor kita atau mobil kita itu ada orang gila di situ gitu ya. Ya kalau saya sih ya mending menghindar gitu ya, berurusan dengan orang gila ini untuk apa gitu ya, membuang waktu, membuang energi dengan resiko yang sangat tinggi begitu ya. Nggak perlu dalam situasi yang seperti itu kita melakukan win-win ya. Tapi dalam sesuatu yang memungkinkan ketika semuanya baik, dan win-win ini perlu komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik kita nggak bisa melakukan win-win dengan pasangan kita. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya mengelola konflik itu haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Tetapi ketika situasinya mungkin, situasinya itu tidak darurat gitu ya, dan komunikasi itu baik, kita mesti mengarahkan, mencoba, mengupayakan supaya kita bisa punya gaya komunikasi yang win-win. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana caranya kalau beneran terjadi konfliknya di antara kita? Ini ada 4 langkah yang saya usulkan untuk bisa kita lakukan gitu ya. Yang pertama itu adalah pause. Nah, pause itu kalau kita lagi nonton YouTube atau mungkin kita dengerin musik gitu ya, kita pencet gitu ya, pause, dia akan berhenti sejenak gitu ya. Nah, dalam situasi ketika terjadi konflik, pause itu adalah sesuatu yang penting ya. Kita mungkin kalau kita tahu suami atau istri kita ini sedang marah banget gitu ya, mending kita diam ya, kita tenang, kita menahan diri, dan ya kita berdoa ya, sebagai orang Kristen kita berdoa, kita minta tolong supaya Tuhan itu menjagai kita untuk bisa menahan diri, dan Tuhan itu berikan hikmat gitu ya, mesti ngomong apa dalam situasi yang seperti itu ya. Dalam Efesus 4 ayat 26 itu dikatakan ketika kamu itu marah, janganlah kamu itu berbuat dosa ya. Jadi kita mungkin marah gitu ya dengan apa yang dikatakan oleh suami atau istri kita yang menurut kita tidak kayak gitu sebenarnya ya. Tetapi mari kita ketika kita tahu pasangan kita ini sedang sangat emosional, salah satu itu menahan diri. Ya. Ini satu komitmen saya dengan suami gitu ya, ketika kami masih baru-baru menikah gitu ya, kami itu punya komitmen, kita menyadari gitu ya bahwa ketika kita itu sedang marah, kadang emosi itu nggak tertahan gitu ya. Jadi orang Jawa itu ada satu pepatah, sing waras ngalah gitu ya, yang sehat itu ngalah gitu ya, maka itu satu hal yang penting menurut saya ya. Salah satu yang sedang dalam kondisi yang lebih baik gitu ya, lebih bisa menahan diri itu mengalah ketika sedang terjadi konflik yang besar. Nah, setelah kita itu menahan diri, kita coba pikirkan, kita melihat kembali kepada definisi konflik itu adalah saat ada perbedaan persepsi. Mari kita mencoba memahami, mengenali sudut pandang, apakah itu sudut pandang kita sendiri, apakah itu sudut pandang orang lain, pasangan kita, anak kita. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini suatu perbedaan perspektif? Apakah ini itu perbedaan selera? Apakah ini itu suatu memang perbedaan cara? Atau ini adalah suatu perbedaan prinsip? Kita mesti melihat lagi apakah ada bias atau asumsi dari pendapat kita itu yang salah. Ya, kita mesti membedakan apa yang kita lihat itu sebagai fakta dan ada di situ itu ada persepsi kita. Nah, seringkali persepsi ini yang menjadi masalah ya. Katakanlah misalnya ketika kita itu melihat ada rokok gitu ya, seringkali itu istri-istri itu enggak suka kalau suami itu merokok gitu ya. Kalau ada rokok di asbak begitu ya. Ini kan fakta, ada putung rokok di asbak. Nah, kita punya persepsi macam-macam. Ya kan? Kita mungkin punya persepsi ini suami ngerokok lagi. Bisa jadi itu benar, bisa jadi salah. Bisa jadi tadi ada orang yang mampir ke rumah, ngobrol sama dia, ngerokok, putung rokoknya ditaruh di situ. Nah, persepsi-persepsi ini yang seringkali menjadi sumber konflik yang bisa nggak ada habisnya, gitu ya. Nah, ini kita mesti pada waktu kita kita berpikir, ini coba dilihat perspektif kita apa, faktanya apa gitu ya, apakah ada bias atau asumsi yang salah ya. Kalau itu sudah kita lakukan, nah kita mesti lihat lagi kepada role atau peran kita
Ya. Nah, kita mengenali peran kita itu apa, ya. Dan sebagai role yang paling dalam itu adalah panggilan. Panggilan kita itu apa? Bagaimana seharusnya kita berperan di dalam kasus ini, ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai istri, ya kita mengenali panggilan kita itu apa sebagai istri, ya, menjadi pendamping suami, menjadi backup suami, menjadi penyeimbang di dalam keluarga. Ketika situasi seperti ini, misalnya sekarang suami ini dipecat gitu ya, katakanlah ya, pada masa-masa pandemi ini kan banyak sekali ya orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Gitu. Kalau terjadi seperti itu, harus bagaimana? Apakah kita terus menuntut? Realitanya kan anak tetap butuh sekolah, tetap butuh uang sekolah gitu ya. Makan juga tetap mesti butuh gitu ya. Nah, bagaimana ini peran kita? Nah, mungkin dalam situasi itu ya kita coba lihat gitu ya, tabungan keluarga itu berapa gitu ya. Ini bisa tahan berapa lama, apa yang mesti bisa dikurangi dan lain sebagainya ya. Itu terjadi karena kita mengenali role kita, peran kita. Tanpa kita mengenali itu, yang muncul itu adalah tuntutan-tuntutan seperti itu ya, yang membuat konflik ini tidak ada habisnya. Ya. Dan satu hal lagi ini adalah komunikasi yang efektif ya. Ketika kita sedang berkonflik, mari kita berfokus kepada masalahnya. Seringkali konflik ini menjadi melebar karena yang dibicarakan itu bukan masalahnya, tetapi langsung menyerang pribadi. Ya. Nah, misalnya kayak tadi saya bicara tentang kasus tadi ya, misalnya suami dipecat dari pekerjaan atau katakanlah gajinya jadi setengahnya, gitu ya. Nah, kita berfokus kepada masalahnya. Masalahnya apa? Keuangan kita menjadi sulit sekarang. Ya kan, bukan lagi kita berpikir ini tuh gara-gara kamu tuh males, kamu itu memang kalau ngomong itu jutek maka bosmu nggak suka sama kamu, misalnya seperti itu adalah menyerang pribadi. Dan ketika seseorang itu diserang pribadinya, biasanya apa yang terjadi? Ya mempertahankan diri, membela diri gitu ya, dan mungkin menyerang balik. Dan ini menjadi sumber konflik yang nggak ada habis-habisnya. Ya. Ketika kita itu kecewa, ketika kita itu marah, ketika kita itu ingin menyatakan pendapat kita, gunakanlah ini I statement, ya, pernyataan dengan kata saya. Jadi kalau misalnya kita pakai contoh yang tadi lah ya, katakanlah contoh yang tadi penghasilan yang berkurang gitu ya. Kalau kita itu pakai kata kamu gitu ya, biasanya orang yang dengar itu langsung apa? Langsung merasa diserang. Ketika dia diserang, dia akan membela diri, dia akan menyerang balik, dan lain sebagainya. Akan beda kalau misalnya kita menggunakan kata saya. Kita bisa mengatakan misalnya, saya khawatir dengan pendapatan yang segini, kayaknya kita akan kesulitan keuangan. Ketika kita ngomong, menyatakan kekhawatiran kita, sebenarnya kan kita yang khawatir sebenarnya, ya kan? Akan berbeda dengan mengatakan seperti tadi, gitu ya. Kamu itu memang malas, kamu itu enggak pinter, mengambil hati bosmu, misalnya gitu ya. Kamu itu memang sales yang enggak luas, katakanlah gitu ya. Nah itu akan berbeda, ya. Jadi ini sepertinya gampang, tetapi sebenarnya tidak gampang ya untuk bisa berbicara menggunakan pernyataan yang diawali dengan kata saya. Ketika kita menggunakan kata saya, kita mulai mengenali ini tadi ya, sudut pandang kita. Ya, bahkan mungkin perasaan kita. Sebenarnya aku tuh takut. Ya, aku takut. Misalnya kalau anak kita pulang malam begitu ya. Ini kalau anaknya kecil-kecil ya enggak ada yang pulang malam gitu ya. Tapi nanti ketika anak-anak kita remaja gitu ya, ketika anak-anak itu pulang malam gitu ya, ketika kita ngomong menyampaikan kepada dia, kalau kita menyerang dia langsung, ya dia biasanya akan bertahan diri dan mungkin besok akan pulang malam ya. Tetapi ketika kita katakan, mama khawatir kalau kamu itu pulangnya jam segini, itu akan berbeda. Sharing-nya itu akan nyampai. Ya. Jadi ini adalah satu seni berkomunikasi yang efektif ketika terjadi konflik. Ya. Oke, ini saya ulang kembali sedikit kesimpulannya gitu ya. Mengapa kok konflik itu harus dikelola dengan baik? Karena konflik yang dikelola dengan baik itu akan meningkatkan keterlibatan, komitmen, dan juga kepedulian kita. Menyelesaikan konflik yang diselesaikan dengan baik itu akan menyelesaikan pertentangan
dan menstimulasi perbaikan relasi. Ya, dan konflik yang diselesaikan dengan baik itu akan mencapai kedamaian yang sejati, bukan suatu kedamaian yang rapuh dan juga palsu. Ya, kira-kira ini yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya memberi kesempatan untuk tanya jawab kalau ada. Saya kembalikan waktu ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasi yang disampaikan Bu Hera, dan kita sudah masuk dalam, sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Tadi saya menuliskan di kolom chat bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, dipersilakan untuk menanyakan seputar hal-hal yang ditanyakan dalam topik ini. Dan ada beberapa yang masuk di USN di April. Pertanyaan yang pertama, Bu, yaitu konflik tidak jarang dipicu oleh prinsip pasangan suami istri yang berbeda, dan prinsip seseorang dibentuk oleh latar belakang keluarga atau suku. Apa pendapat Ibu terkait perbedaan prinsip ini? Demikian. Ya. Oke, ini kalau kita berbicara mengenai perbedaan prinsip ya, sebenarnya ini adalah PR kita ketika sedang pacaran ya. Jadi kalau ini ada KTP keluarga dan juga di dalam gereja ini ada pembinaan-pembinaan untuk pranikah, sebenarnya itu hal yang mesti dibereskan. Ya, saya juga menolong kaum muda yang akan menikah untuk konseling. Nah, biasanya ketika konseling pranikah, saya bukan cuma melakukan materi yang ada begitu ya, tetapi saya lebih banyak mencoba mengenali pasangan ini tuh seperti apa. Nah, kalau ada perbedaan yang prinsipil, kita sebagai seorang konselor ya, yang mungkin kalau di gereja nggak ada konselor yang dilakukan oleh hamba Tuhan ya, kita itu mesti membukakan itu kepada pasangan ini. Ya. Nah, kalau saya akan tantang, saya akan katakan, kalian sebenarnya tidak cocok untuk menikah, ya, karena ini perbedaannya itu terlalu prinsipil gitu ya. Karena kalau ini diteruskan, ini akan menjadi sulit sekali. Ya. Tapi kan kadangkala ketika pembinaan pranikah itu kan ya sudah terlanjur senang, bukan cuma senang doang gitu ya, keluarga sudah tahu gitu ya, bahkan mungkin sudah pesan gedung gitu ya, ini kan menjadi sesuatu yang sulit sekali. Nah, ini sebenarnya menjadi PR pasangan-pasangan itu untuk membereskan itu. Ya, nggak boleh diterus-terusin. Kalau sudah terlanjur menikah bagaimana? Sekarang mungkin sudah punya anak dan lain sebagainya gitu ya. Kalau memang disadari ini ada satu perbedaan seperti itu, nah ini mesti dibereskan ya. Karena kalau itu perbedaannya bersifat prinsip akan sulit. Ya, kalau itu bersifat selera atau apa begitu ya, itu masih bisa diadaptasi. Tapi kalau misalnya perbedaan itu bersifat prinsip, nah kita mesti selesaikan. Kalau belum menikah, sebaiknya ditunda, dibereskan dulu, atau ya jangan menikah. Ya. Saya ada banyak pasangan yang saya katakan jangan menikah. Nggak cocok ini kalian. Ya, karena perbedaannya terlalu besar. Ada yang nurut gitu ya, ada yang memaksakan diri gitu ya. Karena tadi sudah beli rumah bareng, sudah sudah lamaran, sudah pesan gedung dan lain sebagainya. Sulit untuk mundur, ya kan? Baru 2 minggu malam-malam jam 11 malam telepon saya nangis-nangis begitu ya. Saya membayangkan keluarga ini akan konflik itu setelah 3 bulan bayangan saya. Ternyata 2 minggu itu sudah konfliknya itu udah begitu besar, yang satu sudah bawa koper mau keluar dari rumah dan lain sebagainya. Untuk apa menikah yang seperti itu? Ya kan? Nah, menikah ini kan supaya kita itu semakin memuliakan Tuhan. Hidup kita dan juga keluarga baru ini itu semakin memuliakan Tuhan. Maka tugas kita sebagai gereja itu untuk menolong calon-calon pasangan. Ya. Nah, kalau sudah terlanjur, bagaimana? Nah, yang sadar, yang mesti memulai, tapi itu berdarah-darah biasanya, akan sulit sekali. Ya, kalau sifatnya adalah perbedaan prinsip. Itu pendapat saya. Oke, terima kasih Bu. Di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Saya akan membaca pertanyaan dari admin dulu. Pertanyaannya, setiap rumah tangga pada awalnya pasti akan diterpa konflik. Kata mereka yang sudah menikah. Apakah hal itu wajar terjadi? Ataukah memang orang yang menjalaninya belum siap menikah? Oke.
dua-duanya bisa terjadi. Ya, maksudnya ada yang konflik itu wajar. Dan di awal tadi saya sudah sampaikan ya, kalau ada keluarga yang tidak pernah konflik, ini saya justru ragu-ragu gitu ya. Ini itu berelasinya itu genuine, asli apa adanya, atau sebenarnya tadi masing-masing itu cuman memendam begitu ya. Kalau masalahnya kecil-kecil ya mungkin pendamannya itu sedikit gitu ya. Tapi kalau masalahnya itu besar, pendamannya itu kan nyesek gitu ya. Sampai seperti yang tadi saya sampaikan berulang-ulang, itu kita sebenarnya itu menyimpan ranjau yang suatu hari itu bisa meledak dan tidak bisa terkontrol. Ya. Tetapi apa namanya, memang ada keluarga-keluarga itu yang sebenarnya nggak siap menikah, sehingga ya masalah-masalah kecil bisa konflik dan adanya banyak perbedaan yang tidak disadari, ya, sehingga ya selalu yang terjadi itu adalah perbedaan persepsi, masing-masing punya asumsi sendiri-sendiri gitu ya, yang ya setiap kali ada gesekan ya pasti muncul konflik. Ya. Tapi sebenarnya kita nggak usah takut dengan konflik ya. Yang penting masing-masing ini apa namanya, punya komitmen yang sama, masing-masing ini mau belajar dan masing-masing ini aware gitu ya bahwa kita ini adalah dua orang berdosa yang sama-sama itu punya kelemahan. Ya. Nah, apa namanya, kalau kita ini sadar bahwa kita ini dua-duanya itu punya kelemahan dan kita ini sama-sama mencintai Tuhan, ingin Tuhan itu dimuliakan di dalam keluarga kita gitu ya, kita itu bisa mencari solusi gitu ya di apa namanya, di antara kesulitan-kesulitan di dalam keluarga kita. Tetapi kalau nggak ada kesadaran itu, saya punya ya satu klien itu yang suaminya itu nggak pernah merasa dirinya itu salah. Pokoknya semua yang salah itu istrinya gitu ya. Apa namanya, mau dia emosional seperti apa karena kamu gitu ya. Pekerjaannya ada masalah karena kamu nggak dukung aku gitu ya. Selalu semua itu salahnya istri. Ini sulit sekali yang seperti itu ya. Tetapi kalau sama-sama KTP ini seperti ini sebenarnya baik ya. Saya sih menyarankan jangan cuma bicara materi-materi gitu ya. Tetapi apa namanya, sharing pribadi itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Apa namanya, supaya ini apa yang disampaikan ini bukan hanya mengisi otak kita. Kita tahu ya, seringkali kalau terlalu banyak diisi, ini bahkan menjadi amunisi gitu ya, kayak peluru gitu ya, ketika terjadi konflik. Nah ini kan justru apa namanya, tujuannya nggak tercapai. Ya, seharusnya kan pengetahuan itu membuat kita sadar, kita berefleksi, kita mengevaluasi diri, kita mau sama-sama tumbuh bareng. Itu tujuannya baru tercapai gitu ya. Tetapi kalau hanya mengisi otak kita doang, saya perhatikan orang-orang yang semakin banyak ikut seminar-seminar gitu ya. Kalau konflik itu makin pinter gitu. Karena punya amunisi yang banyak gitu ya, apa namanya, mengenali istrinya itu bagaimana gitu ya, bukan untuk memahami tetapi untuk menyerap. Dan ini saya rasa tujuan dari pembinaan itu menurut saya menjadi nggak tercapai ya. Tapi sebenarnya pengetahuan ini itu mesti menolong kita untuk menyadari kita ini sama-sama orang-orang yang broken gitu ya, orang-orang yang perlu dikasihani Tuhan gitu ya. Tapi kita mau bertumbuh untuk memuliakan Dia. Ya. Itu masuk pendapat saya. Ada lagi yang lain mungkin? Ya, oke. Masih ada lagi Bu di chat saya, ada 2 orang di Japri Diwa dan masih ada beberapa di kolom chat ini. Dari saudari Sylvia Harita, di situ ada pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi konflik jika tidak ada salah satu yang mengalah satu dengan yang lain di dalam keluarga? Bagaimana caranya mengatasi konflik? Nggak ada caranya. Kalau dua-duanya nggak mau mengalah ya sudah gitu ya. Apa namanya, ini itu nggak akan ada selesainya. Ya. Makanya kalau tadi ya peribahasa Jawa tadi itu menurut saya itu boleh dijadikan pegangan gitu ya. Apa namanya, itu juga menjadi pegangan saya dan suami gitu ketika kami itu mulai belajar
berumah tangga gitu ya di awal-awal gitu ya, karena belum saling kenal gitu ya. Hal-hal kecil itu kan bisa menjadi konflik ya kan. Kadang naruh baju kotor sembarangan itu bisa menjadi sumber konflik gitu ya. Mencet odol yang satu rapi dari bawah, yang satu mulai tengah gitu, itu bisa menjadi konflik gitu. Semuanya itu bisa menjadi konflik. Yang satu pengen bangun siang itu bisa menjadi bahan konflik gitu ya. Tergantung kita gitu ya. Bahan konflik itu kan banyak sekali di rumah ya. Nah, kalau tidak ada yang mau mengalah, ya tidak ada solusi. Ya, jadi supaya ini itu bisa, namanya konflik ini kan dari itu ya, dua belah pihak gitu ya. Kalau dua-duanya memang ngotot, ya sudah, ini akan terjadi terus. Maka saya kembali kepada tadi ya, peribahasa Jawa tadi gitu ya, sing waras ngalah. Yang saat itu sedang sadar gitu ya, itu mesti mengalah gitu ya. Kita pause dulu ya. Tadi kita pause dulu, kita pikir dulu gitu ya. Nanti ketika kesempatan itu ada, kita bicarakan baik-baik ya. Maka sangat penting di dalam pembinaan pranikah itu masing-masing ini sadar gitu ya. Dua-duanya ini adalah orang-orang yang broken, tapi mari kita itu tumbuh bareng. Saya sangat senang ya gereja ini itu punya KTB. Cuman nggak tahu KTB keluarga ini apakah just menjadi suatu aktivitas pengisi kegiatan bulanan, atau memang ini menjadi sesuatu yang menumbuhkan. Ya. Saya berharap ini mumpung komunitas ini tidak terlalu besar begitu ya, sangat baik kalau misalnya keluarga-keluarga itu bisa saling menopang dan menguatkan. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau tidak ada yang mau ngalah, ya tidak bisa. Tidak bisa. Itu. Oke, kalau saya coba tanggapi dari pertanyaan saudari Selvi ini, Bu, saya timbul pertanyaan dari saya, pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau konflik dalam rumah tangga ini sudah demikian parah, bahkan kekerasan dan ancaman nyawa pun udah memanas seperti itu, artinya udah makin parah. Apakah pernikahan itu masih tetap dipertahankan atau dengan cara-cara orang di zaman sekarang kan kalau ada masalah-masalah ya langsung cerai atau pisah seperti itu. Jadi bagaimana sikap kita pasangan suami istri untuk menyikapi hal ini? Dan saya rasa ini udah sering terjadi ya di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen seperti itu. Ya, ini masalah yang real ya. Konflik yang makin lama itu makin intens gitu ya. Sampai mungkin salah satu nggak tahan gitu ya, main tangan gitu ya. Bahkan mungkin sampai ada yang dicekik lah, lempar lah ya, dorong ke tembok dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang memang karakteristiknya seperti itu, tetapi ada yang sebenarnya ini terjadi karena konflik yang semakin lama semakin intens. Kalau memang kita menyadari pasangan ini nggak bisa menyelesaikan sendiri begitu ya, ya kita mesti mengaku kita butuh orang lain. Silahkan mencari apakah itu hamba Tuhan, apakah itu konselor gitu ya, untuk menyelesaikan. Nah ini di dalam kasus yang ekstrim begitu ya, kalau kekerasan itu sampai terjadi KDRT, bahkan mungkin itu mengancam nyawa gitu ya. Kalau saya sih setuju cari perlindungan gitu ya untuk yang terancam. Biasanya kan istri yang terancam ya, karena kalau itu terus di rumah hanya mereka begitu ya, ini beneran bisa terjadi gitu ya, penganiayaan atau bahkan mungkin pembunuhan. Itu bisa beneran terjadi gitu ya. Kalau memang situasinya seperti itu ya carilah pertolongan gitu ya. Ya apakah mungkin di rumah saudara gitu ya, atau kalau misalnya enggak punya siapa-siapa ya cari ke komisi perempuan gitu ya untuk meminta perlindungan atau lapor kepada polisi. Ya, kalau memang situasinya itu seperti itu ya. Tapi sebelum sampai ke sana gitu ya, carilah pertolongan ya. Kalau masing-masing itu ini itu terjadi karena belum sangat intens gitu ya, belum sangat parah sekali gitu ya, mungkin kan bisa diperbaiki. Tapi kalau memang sudah sangat parah sekali gitu ya, ya nanti kita lihat
case by case gitu ya, nggak bisa diambil satu keputusan yang sama. Tapi satu poin yang saya ingin sampaikan itu, kenapa kok kekristenan itu Alkitab itu mengajarkan kita tidak boleh bercerai, ya? Karena sebenarnya pernikahan ini kan, kalau tujuan dari pernikahan di undang-undang perkawinan itu kan kebahagiaan gitu ya. Tetapi sebenarnya kekristenan itu kan lebih dari kebahagiaan gitu ya. Tujuan pernikahan kita itu adalah memuliakan Tuhan. Dan sebenarnya melalui konflik-konflik itu, ketika kita itu bertahan dan kita itu bertumbuh bersama-sama, itu tuh akan membuat kita itu kalau kita pakai istilah Amsal itu ya, besi itu menajamkan besi gitu ya. Manusia itu menajamkan sesamanya. Orang yang bertahan dengan itu ternyata dia bisa bertumbuh karakternya dengan baik. Kadangkala kalau sendiri ya mungkin itu dengan berdarah-darah gitu ya. Tapi kalau bisa berdua sama-sama itu ternyata bertahan itu membuat kita itu menjadi lebih baik. Dan itu sebenarnya desainnya Tuhan. Pernikahan itu seharusnya menumbuhkan suami dan juga istri, ya, bukan cuma mencari kebahagiaan. Nah, kalau pernikahan dunia kalau sudah tidak bikin bahagia ya sudah, tinggalkan mencoba yang baru gitu kan ya. Siapa tahu ada kebahagiaan di tempat yang baru gitu ya. Tapi ke pernikahan Kristen kan nggak seperti itu. Maka pada anak-anak muda yang ada di sini gitu ya, memilih dengan siapa kamu menikah itu tuh sangat penting. Saya wanti-wanti kepada anak saya gitu ya, kita itu bisa dalam hidup itu kita pasti pernah membuat kesalahan. Tapi kamu mesti benar-benar minta tolong Tuhan gitu untuk jagain supaya kamu nggak salah milih pasangan hidup. Karena itu dampaknya itu akan besar sekali. Apakah cukup menjawab? Oke, di sini masih ada 3 pertanyaan lagi, Bu. Oke. Jadi karena mengingat batasan waktu juga, maka saya coba merampung semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat ini. Pertanyaan yang berikut ini secara khusus anak-anak muda. Jadi pertanyaan bagaimana menolong mereka, artinya orang-orang muda yang memiliki trauma menyaksikan konflik orang tuanya. Bahkan ada mereka yang membuat mereka takut untuk menikah. Jadi bagaimana cara kita menolong mereka supaya mereka lepas di masa-masa traumatik ini? Ya, kalau ini sifatnya trauma, saya sarankan cari profesional gitu ya untuk menolong ya. Karena kalau kita yang tidak dibekali mencoba menolong, seringkali kita cuma bisa bongkar gitu ya, tapi nggak bisa masang lagi. Nah itu kan kayak kalau misalnya sepeda rusak gitu ya, dibongkar nggak bisa balikin, nah ini kan malah jadi rusaknya lebih parah gitu ya. Jadi kalau memang itu ada trauma gitu ya, mungkin bisa yang kita bisa lakukan itu adalah mencarikan profesional dan menolong dia untuk mau ditolong. Kadang-kala ada orang-orang yang nggak mau ditolong. Ya. Paling itu yang bisa kita lakukan ya. Dan kalau memang situasinya sulit, ya paling kita cuma bisa jadi tempat mendengar keluh kesahnya. Ya, karena saya sih menyarankan jangan coba-coba untuk menolong kalau kita memang tidak punya bekal yang cukup. Ya, karena itu tadi ya. Kalau memang itu suatu trauma gitu ya, kita tuh bisa membongkar lukanya itu, tapi kita nggak bisa benerin gitu. Nah, itu kasihan ya. Malah situasinya mungkin bisa menjadi lebih tidak baik ya. Itu. Oke, pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang harus dikenali sebagai biang konflik sebelum pernikahan itu berlangsung? Jadi kita sudah punya kepekaan sebelum kita masuk dalam area pernikahan itu. Ya, sebenarnya itu pacaran itu yang paling penting itu kan mengenali pasangan kita ya. Nah biasanya nih kami di STTRI itu rata-rata konselor itu tidak mau menerima konseling pranikah kalau mereka belum pernah konflik. Ya. Nah nanti dari konflik mereka nanti kita akan coba kita bisa kenali itu ya. Apa sih yang bikin konflik itu apa? Nanti kan saya menyebutkan ada beberapa macam ya. Apakah itu tuh memang kepribadiannya gitu ya. Memang ada orang yang senangannya itu konflik. Apa-apa itu konflik, semua dikritik, semua dipermasalahkan gitu ya. Nah, kalau yang ketemu kayak gitu sih, ya kalau saya sarankan ya mikir lagi lah mau seumur hidup tinggal sama orang yang seperti itu gitu ya.
ataukah ini tuh tadi ya ada rasa tidak adil, apakah itu masalah perbedaan prinsip, apakah itu tuh perspektif yang salah dan lain sebagainya. Itu nanti kita bisa kenali ya. Jadi kalau misalnya mau mengenali ya coba aja pada waktu konflik itu dipikirin gitu. Apa sih sebenarnya yang bikin konflik ini gitu ya. Hal-hal kecil jadi masalah. Ya itu repot kan kalau ketemu orang yang seperti itu. Ya kan. Tapi kalau memang ada perbedaan prinsip atau ada masalah yang serius, nah ini kalau dia itu konflik itu mungkin justru jadi baik gitu ya, karena kita jadi makin ngerti, oh cara mikirnya tuh kayak gini, ya, oh aku bisa paham, ya, oh ini mengoreksi cara berpikir aku, misalnya seperti itu. Nah itu kan kita bisa tumbuh bareng. Ya paling gampang mengenalinya ya adalah ketika kita merefleksikan konflik yang terjadi. Cukup menjawab atau sulit? Ya, siap. Baik, satu pertanyaan lagi, Bu Hera, dari sahabat kita Bang Gea. Pertanyaannya, menolak kata konflik di dalam sebuah hubungan, teori Thomas, gaya dalam mengelola konflik seperti yang sudah Ibu jelaskan. Seberapa akurat diterapkan di dalam keluarga? Jika teori itu berhasil dan akurat, bukankah dengan adanya konflik lebih menguji keutuhan cinta di dalam hubungan suami istri atau keluarga? Sorry, pertanyaannya secara lebih jelas bagaimana? Ya, pertanyaannya tadi menolak kata konflik di dalam sebuah hubungan. Jadi mungkin bagian ini memberikan satu pernyataan dalam hubungan menyikapi konflik itu, Bu. Ya pastinya ada cara kata menolak di dalam konflik itu. Dan dia menggunakan teori Thomas tadi yang dimana berkata bahwa gaya dalam menolak konflik seperti yang sudah Ibu jelaskan. Jadi dia bertanya seberapa akurat diterapkan di dalam keluarga hal-hal seperti itu, Bu. Ya, sebenarnya yang tadi saya sampaikan itu adalah gaya-gaya yang biasa dilakukan ya. Jadi ini ada penjelasan ya di chat ya. Cara menolak konflik ya. Kalau kita itu pakai ini saya menangkap pertanyaannya berkaitan dengan yang menolak tadi ya, yang avoiding tadi ya. Nggak tahu ya, mungkin Pak Gea kalau masih ada di sini bisa chat kalau bisa menyampaikan secara langsung ya kalau misalnya penangkapan saya ini salah ya. Ini kan juga persepsi saya gitu ya atas pertanyaan Bapak ya. Seberapa efektif avoiding, seperti itu bukan ya maksud pertanyaannya ya. Avoiding itu dalam jangka pendek itu kan membuat situasi itu menjadi tenang ya, karena tidak ada konflik. Kesannya itu kan tidak ada konflik ya. Tetapi kalau kita itu terbiasa tidak ada konflik, ketika ada konflik tetapi nggak terselesaikan, biasanya kan kita punya asumsi ya. Dia ini memang semau-maunya sendiri gitu ya. Dia ini memang keras kepala. Kita mungkin punya asumsi seperti itu, padahal belum tentu seperti itu. Ya, kalau ini dibicarakan baik-baik bisa jadi dia juga bisa mengerti. Tapi kan ada ya orang-orang itu yang ketika tentang secara langsung, biasanya dia akan langsung membela diri marah-marah gitu. Tapi setelah itu ada orang yang mikir, ya kan? Nah kalau kita hanya melihat kepada satu bagian itu tadi, oh ini tuh selalu membela diri, selalu nggak mau ditegur gitu ya, nggak mau belajar. Mungkin kita punya asumsi macam-macam. Asumsi itu nggak pernah bisa dikonfirmasi benar apa enggak kalau kita nggak pernah bicarakan sama dia, ya kan? Nah kalau kita menghindar terus gitu ya, kita itu asumsi itu tuh makin lama makin kuat. Ketika ada kejadian lagi, kita punya pikiran apa? Tuh benar kan? Memang dia itu keras kepala. Memang dia itu nggak mau ngalah. Memang dia gitu ya. Itu asumsi-asumsi yang makin lama itu makin menguat. Kalau itu sudah makin kuat, itu tuh sudah nggak bisa sulit untuk bisa diperbaiki. Ya. Maka saya sih tidak menghindari, tidak menyarankan ini dilakukan terus-menerus. Ya. Tetapi bisa apalagi kalau di dalam keluarga. Ya. Nah kalau tadi saya kasih contoh gitu ya. Konflik dengan orang gila begitu ya. Ya kalau saya sih mending menghindar gitu. Ngapain urusan sama dia. Tapi kalau itu adalah suami kita, itu adalah istri kita, kan tidak mungkin kita itu hindari terus-menerus. Ya. Mungkin ada baiknya menunda.
Kalau tadi langkah-langkah mengatasi konflik tadi ya, ada pause gitu ya. Ini dia lagi marah-marah, bukan sekarang waktunya. Ya. Tapi nanti ketika situasi sudah baik, kita bicara baik-baik. Ya. Maka saya pesan lagi kepada anak-anak muda gitu ya, pilihlah pasangan itu yang mau ngerti, bisa diajak bicara. Ya, kamu itu bisa bicara sama dia apa adanya. Ya, jangan cuman berdasarkan cuman seneng doang gitu ya. Sudah terlanjur ini, sudah terlanjur itu begitu ya. Nah, tapi kalau kita-kita yang sudah terlanjur ya mari dipikul salibnya gitu ya. Minta tolong Pak Novelman untuk membantu gitu ya, atau mungkin cari konselor gitu ya supaya keluarga itu bisa bertumbuh. Saya memperhatikan kalau dua-duanya itu memang mau bertumbuh gitu ya, mau menyelesaikan masalahnya itu sama-sama, memikul tanggung jawab ini sama-sama, selalu ada jalan keluar. Demikian pendapat saya. Oke,